Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Interpersonal artinya antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, yang kadang disebut juga sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi intrapersonal memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan melakukan komunikasi interpersonal. Menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Arwin Pace, menurut beliau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Jenis-jenis komunikasi interpersonal ini seperti komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi interpersonal berlaku secara kontekstual, di mana bergantung kepada keadaan, budaya, juga konteks psikologikal. Artinya cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui keadaan dan kondisi yang terjadi. Kita lihat pendapat ahli yang lain sebagai pembanding, yaitu dijelaskan oleh Littlejohn. Menurut beliau, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Bentuk khususnya yaitu komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang dan dilakukan secara tatap muka, yang memungkinkan setiap individu menangkap reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi, tatapan muka, dan semuanya terlihat jelas secara verbal maupun secara non-verbal. Contohnya adalah komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, komunikasi antara dua orang sahabat dekat, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Sylvian Mouse dan Stewart Elters, ciri-ciri komunikasi diadik atau komunikasi antara dua orang adalah yang pertama yaitu peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat, sehingga memungkinkan komunikasi yang terjadi itu adalah komunikasi yang intim, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerakan badan, intonasi yang terjadi, mimik muka, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua yaitu peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simbol dan berkelanjutan dan spontan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara. Selanjutnya, menurut Jalaluddin Rahmat, beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Beberapa hal menurut Jalaluddin dan beberapa pendapat lain ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Bila seseorang merasa bahwa dirinya tidak dirugikan dengan kepercayaan, maka seseorang akan lebih terbuka dalam berkomunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan kita kepada orang lain akan tumbuh apabila beberapa faktor seperti faktor karakteristik,
dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang-bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan, dan dianggap jujur serta konsisten. Artinya faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara atau ketika kita ingin berbicara. Faktor yang kedua adalah kekuasaan, yaitu apabila seseorang memiliki kuasa atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya patuh dan tunduk, seperti komunikasi antara orang tua dengan anak. Trust ini juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan, bila maksud dan tujuan komunikasi itu jelas. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang kedua yaitu perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas dari komunikasi. Perilaku suportif ini adalah evaluasi dan deskripsi. Artinya apa? Kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Yang kedua adalah orientasi masalah. Mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga, ciri dari perilaku sportif adalah spontanitas, sikap jujur, dan dianggap tidak adanya motif atau modus tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini adalah adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Sikap terbuka ini adalah kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, akan tetapi juga terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan dibahas sebagai informasi. Jadi kita terbuka terhadap kritikan. Keterbukaan itu yang membuat pengaruh interaksi interpersonal itu menjadi lebih baik dan lebih kondusif, sehingga spontanitas atau komunikasi yang terjadi menjadi lebih intens. Yang keempat yaitu pengaruh persepsi interpersonal. Artinya memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari komunikan atau dari seseorang dengan lawan bicara kita yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari komunikasi. Yang kelima adalah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan atau perasaan tentang diri kita sendiri. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan. Kita punya penilaian sendiri terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya ditandai oleh banyak hal yang positif. Ada 5 ciri-ciri konsep diri yang positif. Yang pertama yaitu keyakinan, yaitu yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita itu tidak mampu dan tidak bisa seperti orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Anggap hal itu sebagai suatu masukan atau tanda bahwa orang menerima kita dengan sangat luar biasa. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, kita mampu memperbaiki diri kita. Selanjutnya, faktor yang keenam yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah suatu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh atraksi ini, khususnya dalam hal yang pertama adalah penafsiran ataupun penilaian terhadap informasi yang akan disampaikan. Alasan kedua yang mempengaruhi atraksi interpersonal dan komunikasi interpersonal itu adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi biasanya dikatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si penerima pesan, dan bila kita berkumpul dengan satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, biasanya kita akan gembira dan senang, dan jauh akan lebih terbuka.
Sedangkan bila kita berkumpul dengan orang-orang yang notabene-nya kita benci atau yang tidak kita suka, itu akan membuat kita tegang, merasa resah dan tidak nyaman. Kita akan menutup diri dan cenderung menghindari sehingga merugikan dan berdampak pada proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan mereka. Dan yang terakhir yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu lingkungan interpersonal. Lingkungan interpersonal merupakan hubungan antara kita dengan lawan bicara. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak. Artinya, hubungan yang baik emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak mau tidak mau memberikan respon positif pada proses komunikasi yang terjadi. Memahami proses komunikasi interpersonal menurut Miller menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan antara si komunikator dengan komunikan yang sedang berkomunikasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan, adanya penerimaan, maka tuntutan dalam komunikasi itu sebenarnya tergantung kita sendiri. Maka kita dituntut untuk mengenal siapa lawan bicara kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada